Oke, sekarang kita masuk ke teorema 1.4. Di sini dikatakan tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan teorema ini akan lebih sedikit lebih mudah kalau kita membuktikannya dengan bukti tak langsung. Jadi untuk bukti ini kita akan menggunakan bukti tak langsung. Nah, gimana bukti tak langsungnya? Karena di sini disebutkan tidak ada bilangan rasional R. Ini kan tidak ada ya, tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Maka pembuktian tak langsungnya kita bisa memisalkan ada, andaikan, kita menggunakan pengandaiannya. Jadi pengandaian kita pertama, andaikan ada gitu ya. Andaikan ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, jadi pengandaian kita itu mengandaikan bahwa ada bilangan rasional. Nah, ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Oke. Selanjutnya, karena R bilangan rasional, maka R itu bisa kita tulis dalam bentuk A per B, gitu ya. Karena dia bilangan rasional, karena R bilangan rasional, maka misal R itu sama dengan A per B. Berbentuk pecahan ya. Bentuk pecahan kemudian A dan B relatif prima. Oke, A dan B relatif prima. Sehingga R kuadrat itu sama dengan A per B kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Itu sama dengan 2. Oke. Nah, di sini dikarenakan A dan B itu anggota bilangan asli. Dikarenakan A dan B anggota bilangan asli, karena bilangan rasional tadi berlaku A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2, maka A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Itu ya. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Relatif prima ini masih ingat ya. Relatif prima itu apabila faktornya itu nilainya 1. Oke. Nah, selanjutnya karena 2B kuadrat, ini kan terdapat 2B kuadrat ya. Kita tahu bahwa 2B kuadrat itu bilangan genap. Kenapa? Karena suatu bilangan kalau dikali 2 itu pasti merupakan bilangan genap. Karena 2B kuadrat tadi genap, maka otomatis A kuadrat juga genap. Oke, kalau kita tuliskan kurang lebih seperti ini ya, sebelah sini. Karena kuadrat bilangan genap, maka A kuadrat juga genap. Kenapa? Karena tadi A kuadrat kan sama dengan 2B kuadrat. Oke, maka kita bisa menuliskan A itu suatu bilangan yang dikali, misalkan dikali dengan T ya. T-nya itu adalah anggota bilangan asli. Karena tadi bilangan genap ya, jadi ada 2 dikali suatu bilangan yang masih dengan A. Maka kalau A kuadrat itu sama dengan 4T kuadrat. Oke. Nah, kemudian A kuadrat tadi apa? A kuadrat tadi balik lagi ke sini. A kuadrat tadi dia adalah A kuadrat itu merupakan 2B kuadrat. Maka kita bisa ganti 2B kuadrat sama dengan 4T kuadrat. Sama-sama kita bagi 2, maka kita dapat B kuadrat sama dengan 2T kuadrat.
Oke. Nah, kita dapatkan pula dari hal ini, dari B kuadrat sama dengan 2T kuadrat, kita bisa menyimpulkan bahwa B kuadrat itu adalah bilangan genap. Kenapa? Karena tadi sama dengan 2T kuadrat. Oke. Nah, karena A kuadrat dan B kuadrat itu bilangan genap, maka dia bukan relatif prima. Oke. Kalau kita tuliskan mungkin seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Sorry. Kita hapus dulu. Tadi kita udah membuktikan ya bahwa A kuadrat dan B kuadrat itu bilangan genap. Di awal tadi kan R kuadrat itu sama dengan 2. Itu ya, R kuadrat sama dengan 2. Teruskan tadi R kuadrat itu sama dengan 2. Maka R tadi kan A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2. Nah, ini intinya. Tadi kita dapatkan bahwa A bilangan genap dan B bilangan genap. Nah, pernyataan A dan B bilangan genap. A dan B bilangan genap ini dapat dari A kuadrat tadi ya. Jadi kalau A kuadrat bilangan genap, kalau A kuadrat genap, itu maka A juga genap, gitu kan ya. Kemudian kalau B kuadrat genap, maka B juga genap. Karena kalau bilangan genap, itu A kuadratnya genap, maka A-nya juga genap. Pernyataan A dan B bilangan genap ini adalah pernyataan kontradiksi. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa karena A dan B dia harus relatif prima. Oke. Jadi kalau A misalkan bilangan genap, maka B harus bilangan ganjil. Nggak mungkin kedua-duanya itu bilangan genap kalau mau menghasilkan relatif prima. Nah, oleh sebab itu, sehingga pengandaian ditolak. Tadi kita mengandaikan apa? R ada bilangan rasional R. Maka terbukti bahwa tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Oke, karena terjadi tadi apa? Kontradiksi di sini. Oke, sampai jumpa di pembuktian teorema yang lain.